Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berbaca doa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoanya ibu mulai ya. Berdoa dimulai. Selesai. Gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian baik-baik saja? Ketua kelas, siapa yang hari ini tidak masuk? Oh, masuk semua ya? Bagus. Berarti kelas ini pada rajin-rajin ya anak-anaknya. Oke. Anak-anak, masih ingat gak kemarin kita belajar apa? Ada yang tahu? Minggu lalu kita belajar apa? Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari cerita fantasi. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah berwisata bersama orang tua kalian? Kalau misalnya kalian pernah, kalian pergi kemana? Ada yang pernah ke pantai? Ke gunung? Ke taman bunga? Atau ke air terjun? Di sini siapa yang mau menceritakan? Oke, baik. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Iya, benar. Hari ini kita akan belajar tentang deskripsi. Sebelum kita belajar tentang teks deskripsi, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah yang kalian pernah dengar. Yang kedua, menentukan isi teks deskripsi objek, tempat wisata, tempat bersejarah, suasana pentas seni daerah yang dengar dan dibaca. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah kalian mempelajari teks deskripsi, kalian dapat memahaminya, memahami teks deskripsi, dapat mengetahui tujuannya, ciri-cirinya, dan kalian dapat menulis tentang teks deskripsi. Oke, pendekatan pembelajaran hari ini menggunakan scientific approach, dan model pembelajarannya yaitu number head learning, atau kalian nanti presentasi, nanti ibu akan mengambil nomor acak untuk siapa duluan yang akan presentasi. Metode pembelajarannya itu ceramah, tanya jawab, penugasan, dan diskusi. Sebelum kita mulai pelajaran, kalian simak dulu ya video yang ibu tampilkan di proyektor. Nanti kalian beri tanggapan. Nah, dari video yang sudah ibu tampilkan, di sini ada yang ingin menanggapi nggak? Atau ada yang ingin mendeskripsikan tentang video tadi? Ayo, siapa yang berani? Kalau ketua kelasnya, gimana? Silakan maju dan mendeskripsikan tentang video tersebut. Nah, baik. Jadi ketua kelas kalian telah mendeskripsikan pantai ya, yang tadi video telah kalian simak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi teks deskripsi. Oke, di sini kalian ada yang tahu nggak teks deskripsi itu apa? Coba ibu mau tanya, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Nah, baik. Jadi teks
Teks deskripsi adalah sebuah teks yang gagasan utamanya adalah dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan suatu objek. Nah, objek di sini tuh bisa apa aja. Misalnya, kita bisa mendeskripsikan seseorang, mendeskripsikan ayah, mendeskripsikan ibu, atau kita juga dapat mendeskripsikan tempat bersejarah, tempat objek wisata, dan lain sebagainya. Objek yang akan digambarkan itu sangat bervariasi, sesuai kita mau mendeskripsikan apa, seperti itu. Lalu di sini ada yang tahu ciri-ciri khusus teks deskripsi? Coba ibu mau tanya, apa coba ciri-cirinya? Ada berapa ciri-cirinya? Oke, jadi ciri-ciri teks deskripsi itu yang pertama adalah menggambarkan secara konkret suatu objek yang akan digambarkan. Maksudnya adalah kita menggambarkan secara konkret atau secara nyata dari objek yang akan kita deskripsikan. Misalnya, kita akan mendeskripsikan tentang hewan. Jadi kita akan mendeskripsikannya atau menggambarkannya sesuai dengan kenyataannya. Misalnya si hewan itu mempunyai kaki 4, mempunyai telinga yang panjang, dan sebagainya. Yang kedua, ciri-cirinya adalah objek yang dibicarakan teks deskripsi bersifat khusus. Maksudnya adalah kita itu ketika menggambarkan seseorang, itu kita menggambarkan perilakunya secara khusus. Misalnya, kalian menggambarkan ibu. Nah, kalian di situ dijelaskan ibu mempunyai sifat yang baik. Nah, baiknya itu bagaimana? Misalnya, baiknya itu ibu suka menolong, ibu suka membereskan rumah, dan sebagainya. Yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga, saat membaca teks deskripsi, pembaca atau pendengar merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Ciri-ciri ini tuh sangat penting karena di dalam teks deskripsi itu kita harus penulis itu harus pintar-pintar mendeskripsikan secara rinci dan jelas agar si pembacanya itu dapat merasakan, dapat melihat, dapat mendengarkan, dan dapat memahami apa yang ada di dalam teks deskripsi tersebut. Jadi, ketika kita ingin menggambarkan atau menulis tentang deskripsi, kita itu harus memainkan panca indera kita. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Ciri yang keempat, yaitu teks deskripsi banyak menggunakan kata-kata khusus. Misalnya, warna. Warna itu dirinci dengan warna oranye, warna biru, warna kuning, warna hijau, dan warna lain sebagainya. Lalu yang kelima, ciri-cirinya adalah teks deskripsi mengandung kalimat rincian untuk mengkonkretkan sesuatu. Maksudnya adalah teks deskripsi ini tuh harus benar-benar dibuat secara nyata, sesuai kenyataan apa yang ada. Contohnya, seperti contohnya tadi, ayahku. Ayahku ini, dia bilangnya sangat baik. Alasan sangat baiknya ini apa? Kita harus menuliskan. Dia berusaha menolong seseorang. Dia rajin menabung. Atau tutur katanya sangat lembut. Atau juga dia sangat ramah kepada orang lain. Jadi konkret di sini tuh nyata, benar-benar nyata apa yang dimiliki sifat ayah, seperti itu. Ciri-ciri yang keenam adalah teks deskripsi menggunakan kata sinonim. Masih ingat gak di sini? Sinonim itu apa? Ada yang tahu? Ya, sinonim itu persamaan kata. Jadi di dalam teks deskripsi kita dapat menggunakan sinonim. Sinonim kata indah. Sinonim kata indah itu apa aja coba? Elok, permai, mengagumkan, apalagi ayo? Memukau, seperti itu. Lalu yang ketujuh, ciri-cirinya adalah teks deskripsi biasanya menggunakan majas. Masih ingat tidak majas itu apa? Majas adalah kata kiasan atau perumpamaan untuk menggambarkan sesuatu dengan benda yang lain. Misalnya, angin pantai dengan lembut mengelus wajahku.
itu kan ada majasnya ya. Angin itu kan cuman gak bisa mengelus wajah, aslinya tidak dapat mengelus wajah, tetapi di sini itu pengibaratannya seakan-akan angin itu mempunyai tangan untuk mengelus wajah, seperti itu. Nah, ciri yang kedelapan, teks deskripsi menggunakan kalimat rincian. Misalnya, terumbu karang berwarna oranye, terumbu karang berwarna abu-abu, dan terumbu karang berwarna hijau muda. Nah, sampai ciri-ciri ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan melanjutkan materi yaitu tujuan teks deskripsi. Baik, jadi tujuan teks deskripsi itu ada dua. Yang pertama, mendeskripsikan objek dengan merincikan secara subjektif dari sudut pandang seseorang. Jadi, kita ini kalau ingin membuat teks deskripsi, itu kita membuat pendapat kita sendiri secara personal atau individu. Ketika kita ingin menggambarkan sosok ibu, maka teman kita yang ingin menggambarkan sosok ibu isinya akan berbeda karena sesuai penilaian kita terhadap ibu. Ciri-ciri ibu kita masing-masing kan berbeda, makanya teks deskripsinya pun akan berbeda karena di sini tuh ada sudut pandang penulisnya, seperti itu. Yang kedua, menggambarkan secara rinci seakan-akan pembaca itu dapat melihat, dapat mendengar, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi yang dialami oleh teks tersebut gitu ya. Jadi harus pandai-pandai memainkan panca indera, seperti itu. Oke, sudah selesai materi kita hari ini. Kalau misalnya nggak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, setelah itu, Ibu akan menugaskan kalian secara berkelompok. Ibu akan menyiapkan soal dan kalian harus bekerja sama dengan baik ya. Setelah selesai, kita akan presentasi dan nomornya akan Ibu acak. Nah, kita sudah selesai ya membahas materi teks deskripsi. Dan penampilan dari beberapa kelompok juga sudah sangat bagus. Kalian sudah dapat memahami ya kalau teks deskripsi itu apa. Nah, lalu setelah ini Ibu akan memberi kalian soal individu agar Ibu tahu seberapa pemahaman kalian mengenai materi ini. Secara individu ya. Baik, siapkan alat tulisnya dan kertas selembar. Ibu akan membacakan soalnya. Yang pertama, sudah siap? Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan teks deskripsi. Gunakanlah bahasa sendiri ya. Itu nomor 1. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri teks deskripsi. Yang ketiga, menurut kalian, apa tujuan teks deskripsi? Setelah soalnya dibacakan, kalian isi masing-masing ya soalnya. Nanti Ibu kasih waktu 20 menit untuk mengerjakan soal, nanti baru kita kumpulkan. Nah, ketua kelas silakan mengumpulkan soal-soal yang telah dijawab teman-temannya. Jaga satu ya, nanti kumpulkan ke Ibu. Di sini ada yang mau menyimpulkan nggak dari hasil pembelajaran kita hari ini? Coba, siapa yang mau menyimpulkan? Nah, dari beberapa teman kalian yang menyimpulkan materi, di sini Ibu akan mempertegas bahwa teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci sehingga pembaca dapat merasakan dan dapat melihat apa yang dipaparkan oleh penulis. Objeknya bisa berupa manusia, bisa hewan, tempat, dan lain sebagainya. Ciri-ciri teks deskripsi itu yang pertama, yaitu menggunakan kata-kata yang khusus, terus
menggambarkan secara rinci sehingga pembaca dapat merasakan, melihat, mendengar, terus mengalami apa yang dialami oleh penulis. Lalu ciri-cirinya yang ketiga adalah dia itu menggunakan majas, menggunakan sinonim itu. Terus tujuan dari teks deskripsi itu adalah menggambarkan objek secara rinci sesuai dengan sudut pandang si penulis. Yang kedua, menggunakan bahasa yang memainkan indera, seperti penulis itu dapat menggambarkan suatu objek agar dapat dirasakan, dilihat, diraba oleh pembaca. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang puisi. Jadi, Ibu menugaskan kalian untuk mencari puisi di media, bisa majalah, bisa koran, bisa dari internet. Nah, setelah itu ketua kelas silakan pimpin doa teman-temannya. Nah, sekian ya dari Ibu, sampai bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.